Shalom, Markibel. Mari kita belajar di channel Sekolah Kehidupan, sekolah yang tidak pernah tamat-tamat. Ya, karena dalam kehidupan ini kita terus belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih buat para pejuang kehidupan, rekan-rekan yang sudah mendukung channel ini, like, komen, share, subscribe, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai. Doa saya kiranya channel ini, video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita masih ada pada pelajaran belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud, di mana Daud ini adalah seorang pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wah, luar biasa ya. Posisi Daud terjepit, ya. Posisi Daud sedang terjepit. Ini mengisahkan waktu itu Daud pergi keluar kota, keluar dari Ziklag. Ya, Ziklag ini adalah sebuah daerah yang dikasih oleh Raja Akis, orang Filistin, sebagai tempat Daud beserta para pengikutnya. Nah, dengan catatan bahwa ketika Raja Akis ini pergi berperang, maka Daud harus membantu dia. Nah, satu waktu Raja Akis sedang bertempur untuk melawan musuh, maka Raja Daud menghampiri, datang dengan dia membawa semua pasukannya dari Ziklag untuk bersatu dengan Raja Akis untuk menghadapi musuh Raja Akis. Nah, ketika itu maka pegawai-pegawai staf Raja Akis bilang, ini kan Daud, dia ini kan orang Israel, sementara waktu itu Raja Akis sedang berperang dengan salah satu suku Israel. Jangan-jangan nanti Daud ini berbalik, malah dia yang menghancurkan kita dari dalam. Nah, sementara sedikit pun tidak ada seperti itu niat atau hati Daud ya untuk menghancurkan Raja Akis, tidak. Tetapi praduga dari pejabat-pejabat atau staf-staf Raja Akis mengatakan kepada Raja Akis, jangan, suruh aja dia pulang. Nah, ketika itu maka usulan atau masukan dari stafnya Raja Akis itu dipandang baik oleh Raja Akis. Maka Raja Akis menyuruh Daud kembali ke Ziklag. Nah, antara medan perang ke Ziklag itu ada beberapa hari. Ternyata rupanya ketika Daud beserta pasukannya keluar untuk bersatu dengan Raja Akis, musuh sudah masuk ke Ziklag, sudah memporak-porandakan Ziklag, bahkan menawan ya anak laki-laki, anak perempuan, bahkan istri Daud juga termasuk sebagai tawanan. Ketika mereka sampai di Ziklag, mereka lihat keadaan Ziklag sudah hancur. Waduh, sehingga rakyat atau pengikut-pengikut dia menyalahkan Daud. Jadi Daud posisinya terjepit, ya. Ziklag dihantam oleh musuh, orang-orang yang bersama dia selama ini pun memojokkan dia. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Ayat 6 berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, inilah pelajaran yang kita ambil pada kali ini, bahwa dalam situasi terjepit sekalipun Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Luar biasa ya. Ada berapa banyak orang ketika situasi, kondisi yang terdesak, yang terjepit, bukan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi mungkin pergi mencari alternatif yang lain atau cara yang lain. Daud tidak. Justru di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan
sesat, di situ dia semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, kita bisa bayangkan, coba kita bayangkan, ya, posisi Daud waktu itu, ya, dihantam musuh, bahkan dipojokkan, bahkan mau dilempari batu oleh rakyatnya. Ya, ini dia serba terjepit, ya, tetapi dia paham karena hati rakyatnya sedang pilu, sedang sedih karena anak laki-laki, anak perempuan mereka sudah ditawan oleh orang Filistin atau musuh. Ya, Daud paham itu, makanya Daud berterima dengan perlakuan rakyatnya mempersalahkan dia. Dia paham rakyatnya sedang sedih. Ya, tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud semakin memperkuatkan, ya, kepercayaan, semakin memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah pelajaran yang harus kita ambil, yang harus kita praktekkan, ya, ketika kita ada dalam situasi terjepit, ya, maju salah mundur salah, ya, apa yang harus kita lakukan? Semakin memperkuat percaya kita kepada Tuhan. Inilah yang membuat Daud menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan menolong dia. Dia mengejar musuh yang menawan rakyat beserta istrinya itu, disusulnya dan dapat kemudian dibunuhnya semua musuh-musuhnya. Dan kemudian rakyat yang tertawan itu tadi, bahkan istrinya, anak laki-laki, anak perempuan, ternak, kambing domba, dibawa kembali lagi pulang ke Siklag. Ada masalah, dia tidak langsung tidak langsung gerasak gerusuk, tidak. Ya, setiap ada masalah dia tetap tenang, bahkan dia memperkuat percayanya kepada Tuhan. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Biarlah kita semua semakin memperkuat percaya kita kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.